Selamat malam pemirsa, sebagai referensi Anda dalam mempersiapkan perjalanan ke kampung halaman, Metro TV akan menyajikan pantauan langsung kondisi lalu lintas, kesiapan infrastruktur, dan beragam moda transportasi pada mudik lebaran tahun ini. Bersama saya Marcelina Tumundo, inilah Monitor Mudik Semangat Silaturahmi. Sepekan jelang Lebaran 2023, lebih dari 20.000 penumpang berangkat dari Stasiun Senen, Jakarta. Selain stasiun, jalur darat yang kerap digunakan untuk mudik yakni Tol Cipali. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis MGN, ada Arbida Dono Semito dari kawasan Tol Cipali dan Rama Sukarta dari Stasiun Pasar Senen. Kita akan ke Stasiun Pasar Senen dahulu. Rama, seperti apa situasi di Stasiun Pasar Senen saat ini? Apakah sudah ramai dan bagaimana dengan antusias dari para penumpang di malam hari ini? Ya, selamat malam Marcelina dan pemirsa. Saat ini dapat saya laporkan bahwa Stasiun Pasar Senen semakin malam ini semakin diramaikan oleh para calon penumpang yang akan naik ke kereta apinya masing-masing. Ini memang dapat dimaklumi dikarenakan pada jam-jam kritis seperti pada pukul 20.30 dan juga pada pukul 18 sore hari tadi, ini adalah jadwal boarding bagi para calon penumpang kereta api di beberapa titik. Dan kebanyakan dari mereka yang sedang menunggu ini pada saat ini adalah para calon penumpang kereta yang akan berangkat pada pukul 21.40 waktu Indonesia Barat, yaitu kereta menuju Semarang dan Pekalongan. Sementara itu ada juga jadwal kereta pukul 20.30 dan 23.00, yaitu kereta menuju Cilacap dan Purwokerto. Dan dapat saya laporkan bahwa dapat saya lihat bahwa hingga saat ini masih terdapat penumpukan calon penumpang di Stasiun Pasar Senen, hingga ada banyak sekali calon penumpang yang rela untuk duduk di selasar Stasiun Pasar Senen untuk menunggu kereta keberangkatannya. Namun para calon penumpang ini memang tetap dihibur oleh penampilan dari live music yang disediakan oleh pengelola Stasiun Pasar Senen, yaitu PT KAI, yang mana live music ini sudah ada setiap malam sejak beberapa minggu yang lalu. Dan juga bagi para calon pemudik yang membawa serta anak balitanya, ini juga dapat memanfaatkan area bermain anak yang tersedia di pintu keberangkatan nomor 1. Dan Marcelina dan pemirsa, dapat saya laporkan juga bahwa hari ini totalnya ada 21.300 calon penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Dan untuk esok hari ini diperkirakan akan semakin tinggi dikarenakan esok ini masih termasuk ke dalam hari weekend. Sehingga ini dapat dihimbau bahwa sesuai juga dengan peraturan dari PT KAI kepada seluruh penumpang yang akan menggunakan jasa PT KAI di setiap stasiun ini untuk tetap menggunakan masker ketika berada di stasiun dan juga di kereta. Demikian. Baik, terima kasih Rama. Dari Stasiun Pasar Senen kita bergeser ke ruas tol Cipali, ada Arbida. Apakah ruas tol Cipali pada malam ini sudah mengalami kepadatan? Baik, selamat malam Marcel dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Tol Cipali, di mana saat ini situasi dari Tol Cipali ini terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan atau meningkatnya volume kendaraan. Dan terkait dengan data yang kami dapatkan hari ini dari Tol Cipali ini, sebanyak kurang lebih 36.000 kendaraan itu sudah melintas di Tol Cipali ini, menurun 2 kali lipat dibandingkan dari hari Jumat kemarin sebanyak 66.000. Dan terkait juga tentang kecelakaan yang terjadi tadi pagi di kilometer 193 arah Jakarta di Tol Palikanci yang mengalami kecelakaan. Begitu, ada kecelakaan beruntun yang berimbas di Tol Cipali yang mengalami kemacetan hingga tol kilometer 188 saat ini juga sudah terurai begitu sejak tadi pagi, sehingga malam hari ini memang tidak terpantau adanya kepadatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana dengan kondisi Tol Cipali pada malam hari ini, saya saat ini sudah bersama dengan Kasat Lantas Polresta Cirebon, ada Pak Ardi. Selamat malam Pak Ardi. Selamat malam. Baik, Pak Ardi, boleh dijelaskan terkait dengan kondisi saat ini bagaimana pasca kecelakaan tadi pagi Pak di Tol Palikanci?
Baik, sekarang kita berada di Getol Palimanan, yang mana ini adalah masuk wilayah Kabupaten Cirebon, Polresta Cirebon. Pasca kejadian yang terjadi memang tadi pagi ada kecelakaan di kilometer 193 600. Memang pada saat kejadian terjadi antrian karena adanya laka tersebut. Namun demikian dengan kesiapsiagaan anggota di lapangan untuk melakukan olah TKP dan lain-lain, alhamdulillah dapat terurai dengan cepat. Ya. Oke, baik. Kemudian untuk selanjutnya, Pak Ardi, ketika nanti ada kejadian begitu yang di luar keinginan kita begitu, Pak, itu seperti apa keamanan dari pihak kepolisian? Baik, kita bekerja sama dengan pengelola tol, baik itu wilayah Kabupaten Cirebon masuk wilayah Cipali, Palikanci dan Kanci Pejagan. Kita bekerja sama pada saat ada kejadian yang sama, contohnya kejadian laka, kita bekerja sama dengan pengelola tol tersebut untuk bisa bantu evakuasi, khususnya derek kendaraan-kendaraan besar yang pada saat kejadian laka tersebut. Baik, kemudian terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan di Tol Cipali ini jelang liburan, karena mengingat sekarang sudah H-7 jelang lebaran begitu ya Pak, itu bagaimana? Jadi sesuai surat kesepakatan bersama antara Korlantas dengan Dirjen Perhubungan Darat, memang sudah ditetapkan untuk rekayasa arus lalu lintas, kesiapan pada saat operasi ketupat akan dilakukan sistem one way yang dilaksanakan pada tanggal 18 April terhitung mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00. Jadi untuk wilayah Kabupaten Cirebon sendiri khususnya di jalur tol akan dimulai dari kilometer 181.400 sampai dengan kilometer 236.200. Untuk one way sendiri nanti sampai dengan 414 Kali Kangkung, Mbak. Ya. Baik, kemudian untuk kontraflow Pak bagaimana? Untuk kontraflow nanti di wilayahnya Karawang ya Mbak, dimulai dari Karawang sampai dengan Cikatama kilometer 72. Oke, baik, itu untuk one way di Tol Cipali begitu ya Pak ya. Kemudian untuk kontraflow begitu. Nah, untuk himbauan Pak terhadap masyarakat yang saat ini juga tentunya akan pulang kampung atau mudik jelang lebaran, ada himbauan Pak? Untuk himbauan kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik, pada saat masyarakat menggunakan jalur tol, pastikan kondisi fisik pemudik dalam keadaan yang sehat. Kedua, pastikan kendaraan dalam keadaan yang layak jalan. Pada saat menggunakan jalur tol dengan ruas jalan tol yang cukup panjang, apabila pemudik atau pengemudi lelah, silakan beristirahat di rest area. Untuk di wilayah Kabupaten Cirebon sendiri ada di kilometer 228. Ya. Baik, terima kasih Pak Ardi untuk kesempatannya malam hari ini, sehat selalu. Dan pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Kasat Lantas Polresta Cirebon terkait dengan pasca kecelakaan dan juga himbauan ataupun juga terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan di Tol Cipali. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Arbida Dono Semito dari Gerbang Tol Palimanan, dan sebelumnya ada Rama Sukarta dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, maksud kami kita beralih ke informasi lainnya, pastikan kesiapan kendaraan dan fisik Anda prima serta antisipasi kondisi perjalanan mudik Anda dengan menyimak terus pantauan lalu lintas terkini di Monitor Mudik Metro TV. Mari kita jadikan momen mudik tahun ini semakin sempurna dengan semangat silaturahmi. Saya Marcelina Tumundo, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh